Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada teman kita ya, ada teman kita atau channel ini yang videonya ini 2 kali kena klaim hak cipta. Ini gimana cara ngatasinya? Dan 3 kali dihapus oleh YouTube. Ya, ini sebenarnya masalah sepele yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, tapi ini robot tetap mendeteksi, artinya sistem YouTube ini tetap mendeteksi. Sebenarnya kenapa ini bisa seperti ini? Ini teman-teman, ya. Ini bagi yang belum diterima menjadi program partner YouTube atau yang masih 1000 subscriber 4000 jam tayang itu masih dalam proses pengejaran. Sebaiknya jangan ambil risiko ya. Jangan pernah ambil risiko. Risiko apa, Bang? Yang berkaitan dengan klaim hak cipta, termasuk lagu, termasuk apapun itu, suara-suara musik yang masuk saat kalian atau saat teman-teman ngambil video. Ini mendingan kalau saat editing ada lagu, saran saya mendingan diedit, setelah itu dikasih narasi saat ngedit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sendiri ya sebenarnya bisa dengan cara dibisukan atau di-blur. Permasalahannya sekarang, kalau misalnya di-blur ya ataupun dibisukan, itu kan hanya sebagai syarat supaya jam tayangnya nggak hilang, ya. Syarat supaya jam tayangnya nggak hilang. Untuk kedepannya video itu nggak bakalan bermanfaat. Kenapa? Video di-blur, ya, ataupun dibisukan, kan nggak ada manfaatnya untuk ditonton. Apa yang mau ditonton? Jadi daripada jam tayangnya hilang, makanya solusi dan alternatifnya adalah di-blur dan dibisukan. Itu bisa lewat YouTube Studio. Nah, permasalahannya sekarang, kalau jam tayangnya juga melebihi batas, artinya di atas 2000 jam, ya, di atas 2000 jam itu artinya kan di atas 100.000 view. Di atas 100.000 view itu kebanyakan adalah di atas 2000 jam tayang. Itu juga sudah nggak bisa di-blur lagi dan nggak bisa dibisukan lagi karena sudah terlalu banyak ditonton view-nya atau sudah terlalu banyak mendapatkan jam tayang. Kecuali jam tayangnya masih 50 jam, 100 jam, itu masih bisa. Tapi kalau di atas 2000 jam, ini nggak bisa. Susah mau ngeblur ya, susah mau ngeblur. Jadi sebaiknya yang belum monet ini hati-hati ya, hati-hati. Nggak usah ambil risiko deh. Kecuali nanti kalau sudah monet, ya kalau memang terkena klaim hak cipta tergantung teman-teman, ya. Tergantung teman-teman. Apakah itu royaltinya bagi dua atau bagaimana itu tergantung beda-beda masing-masing ya, masing-masing yang mempunyai hak cipta. Jadi sarannya gimana Bang untuk yang terkena klaim hak cipta? Kalau yang belum monet ya mendingan sudahlah nggak usah ambil risiko. Kalau memang itu jam tayangnya masih 50 jam gitu aja hapus saja. Itu saran saya ya. Hapus saja. Jadi itu nanti bermasalah di belakang saat pengajuan monet. Sebenarnya ya bisa diakali ya itu tadi dengan cara di-blur dan dibisukan lewat YouTube Studio. Masih bisa diedit. Itu kan hanya sebagai syarat supaya jam tayangnya nggak hilang. Tapi untuk kedepannya juga nggak bakalan ngasilin, nggak ada yang ditonton. Ya kan untuk subscriber. Dan lagi ya ini 3 kali videonya tiba-tiba dihapus oleh YouTube. Ingat saudaraku ya, ini Ukraina dan Rusia lagi perang. Ya, ini lebih ketat lagi. Ya, apa hubungannya bang? Gini, kalau saat ambil video ngerekam layar, rekam layar, saat ngerekam itu ada suara bayi nangis dan itu lebih dari 10 detik, yang terjadi apa? Videomu bakalan dihapus oleh YouTube. Ya, apalagi lebih dari 15 detik. Kenapa kok bisa begitu, Bang? Itu sistemnya YouTube, robot dari YouTube itu akan mengindikasikan bahwa videomu itu mengandung tindak kekerasan terhadap anak. YouTube sangat menjaga ini, kekerasan terhadap anak, bullying. Ini sangat tidak direkomendasikan oleh YouTube dan memang YouTube sangat-sangat konsen terhadap ini, ya. Bisa jadi itu terdeteksi sebagai kekerasan terhadap anak, bisa jadi terindikasi saat pengambilan gambar itu terjadi peperangan di suatu daerah.
ya. Jadi yang sebelumnya mungkin 10 detik nggak masalah, tapi karena efek itu Ukraina dan Rusia ini ngefek juga ke peraturan. Nggak ada hubungannya pantatmu. Karena ada yang bilang nggak ada hubungannya bang. Kalau nggak ada hubungannya, kenapa di YouTube Studio itu selalu ada pemberitahuan berhubung karena terjadinya perang Rusia dan Ukraina bla bla bla, ada kan? Ada kan? Ada. Nah, makanya YouTube memperketat itu juga di seluruh dunia, diperketat. Apapun suhu politik di dunia, di seluruh dunia itu mempengaruhi kebijakan YouTube, ya. Jangan disepelekan. Mempengaruhi kebijakan YouTube. Jadi saat mungkin ada suara petasan, tiba-tiba saat kamu ngambil video, ada suara petasan yang dar-der-dor, itu juga robot itu mengindikasi bahwa itu situasi perang. Apalagi ditambah dengan bayi nangis, itu bisa dihapus oleh YouTube. Tapi teman-teman masih bisa mengajukan banding. Tapi kan ribet. Mau banding, ada kemungkinan kalau banding itu kan yang teman-teman, kalau robotnya itu mendeteksi itu situasi perang atau kekerasan terhadap anak, teman-teman mengajukan banding, itu nanti yang memverifikasi bandingmu kan itu manusianya, SDM-nya YouTube. Ada kemungkinan, oh ini suara petasan, ya. Oh ini tidak dalam situasi perang. Oh ini bayi nangis karena alami bayi nangis dan itu bukan merupakan situasi di mana terjadi kekerasan terhadap anak atau bullying atau dan sebagaimana yang lain-lain lah. Mungkin SDM-nya YouTube bisa memahami kalau teman-teman mengajukan banding. Ini bukan masalah mengajukan banding, bukan masalah apapun, tapi masalah apa bang? Masalah ribetnya. Video hanya 8 menit atau 10 menit, setelah itu terindikasi yang kita bicarakan tadi, kekerasan kayak perang kayak segala macam, dihapus ataupun apapun itu namanya. Setelah itu teman-teman banding. Saat proses banding itu butuh waktu, ribet. Ini kita ngomongin ribetnya sekarang, bukan masalah ngomongin videonya jadinya kan. Ya sudah, mendingan dihapus, cari video lagi yang lain. Sudah, kalau memang teman-teman ada suara yang dar-der-dor, teman-teman bisa menggunakan kan alat, ada itu. Di TikTok juga banyak itu kan yang jual-jual alat itu. Ya. Tapi ya memang butuh modal, tidak semuanya juga bisa beli. Walaupun itu harganya mungkin hanya ratusan ribu, sekali lagi pemula ini tidak semuanya beruang. Kalau beruang ngapain jadi YouTuber? Sudah, kan gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan yang kita bicarakan, kita bahas tadi, mendingan hindari. Sebelum teman-teman diterima Monet atau masih berjuang mencari 1000 subscriber, 4000 jam tayang, jangan pernah ambil risiko sekecil apapun daripada ribet. Semuanya teknik bisa diatasi dengan teknik-teknik ini. Dengan ini kita bicarakan semuanya bisa. Kita buka sendiri, kita buka sedikit lah dengan cara mungkin dibisukan atau di blur video. Itu sebenarnya sudah hilang. Sudah bisa ngatasi sebenarnya. Permasalahannya kalau memang video dihapus oleh YouTube, kita bisa banding. Ribetnya kan? Video hanya 8 menit, ya sudah hapus saja sudah. Nggak usah ambil risiko. Semoga ini menjadi pembelajaran ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam buat keluarga.